Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Para Masyarakat Jagat. Terima kasih untuk sedulur Para Masyarakat Jagat yang selama ini masih setia mengikuti perjalanan kami, menonton video kami dari awal sampai selesai, yang sering komen, sering membagikan video Sahabat Jagat. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang kita tampilkan, apa yang kita unggah di media sosial bermanfaat dan banyak hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur hikmah itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini saya temani sama Mas Eki, dan insyaallah dalam video kali ini kita akan, karena akhir-akhir ini banyak sekali kejadian-kejadian atau fenomena atau bencana alam yang terjadi khususnya di Pulau Jawa. Kami segenap tim Padepokan Sahabat Jagat mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, dan kami doakan semoga sedulur semua umat muslim khususnya yang terkena dampak dari banjir, gempa bumi, semoga diberikan kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan dalam menjalani hidup ini. Semoga setelah ini selesai, semua sedulur Sahabat Jagat lebih keimanannya lebih bertambah lagi, sabarnya lebih kuat lagi setelah melewati ujian ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dari fenomena ini, kemarin kita melakukan mediumisasi dan ada tentang alam langit yang bergejolak, alam gaib yang bergejolak, terkait akhirnya berimbas ke alam manusia, dan menjadi, kalau manusia ini adalah bencana ya, ada gempa bumi, banjir segala macam, tapi semuanya kebenaran kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami ingin mengetahui terkait gejolaknya alam langit, gejolaknya alam jin ini seperti apa, dan dikarenakan ada apa sebenarnya sampai alam langit dan alam jin bergejolak semua. Dan kemarin gaib bercerita tentang adanya sosok manusia yang akan muncul dan akan memimpin walau bisawab. Nanti kita coba berdialog dengan bahasa gaib yang bisa bercerita tentang gejolaknya alam langit dan sebenarnya sosok manusia yang terpilih oleh Allah atau roh suci yang terlahir kembali, ataukah itu memang benar adanya atau memang itu hanya dongeng atau ramalan saja, walau alam. Untuk satu pada Sahabat Jagat, bahwa saya nanti kita berdialog dalam bahasa jin harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sebagai atau gambaran atau saja agar kita lebih bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mas Eki udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru kami Sang Yang Nurcahya Nirwana, untuk saya banyak semua keluarga, semua terpenting tidak ada efek dari mediumisasi, semua terpenting sembilan lagi cahaya dari saya, terpenting sampai mediumisasi ini saja tidak ada efek, sampai mediumisasi ini saja. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru kami Sang Yang Nurcahya Nirwana, saya minta izin untuk membuka portal gaib sementara dan tertutup kembali sampai mediumisasi ini selesai. Dari cahaya dari Sang Yang Nurcahya Nirwana, dan bisa menjaga kemurniannya saat ini. Mediumisasi ini tidak disebut bangsa Iblis dan semua. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin kami Sang Yang Nurcahya Nirwana, saya untuk menghadirkan sosok yang bisa bercerita tentang gejolak yang ada di langit, gejolak yang ada di alam-alam gaib lainnya, yang bisa bercerita tentang itu, yang bisa bercerita tentang sebab-musababnya gejolak di langit. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh meditator.
Energinya menyatukan dengan jasad dan rohaninya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya. Dengan siapa ini yang saya bicara? Ya, saya bernama Mahesa Surya. Yang Mahesa Surya. Ya, Oh, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika kami mengganggu Yang Mahesa. Kalau boleh tahu, Yang Mahesa tadi waktu sebelum dihadirkan sini lagi di mana? saya ada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Ya, saya pengikut salah satu jin Prabu Bondowoso. Oh, Anda salah satu pengikut Raja Bandung Bondowoso. Ya, Oh, subhanallah. Alhamdulillah. Apa Anda sudah lama ditugaskan di Pulau Jawa? ya sudah lama. Apa yang mengenal kami? Saya mengenal kalian dari tanda di badan kalian. Oh, alhamdulillah. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau kami mengganggu Eyang. Eyang Mahesa ini ditugaskan di Pulau Jawa untuk apa ya? Untuk menjaga sesuatu atau? Saya menjaga harta amanah. Harta? Amanah. Harta amanah? Ya, Oh, peninggalannya siapa yang? peninggalan dari Prabu Bondowoso. Oh, Prabu Bondowoso. Ya, apa Prabu Bondowoso itu yang kisahnya Candi Prambanan itu ya? Ya, 1000 candi. yang bergerak Bandung Bondowoso. Oh, iya. Kami dulu sempat silaturahmi ke tempat peninggalan pembangunan Candi 1000 yang ada di Jawa Tengah. Oh, itu banyak sekali candi-candi yang memang kata orang yang mengawal saya, yang tentang sejarah itu, ya ada patung yang disebut Roro Jonggrang tapi tidak boleh masuk di saat itu. Apa itu asli ya? Tidak, Oh, bukan. itu hanya cerita dari kalangan masyarakat dahulu saja. Oh, terus kejadiannya sebenarnya? Prabu Bondowoso itu adalah suatu gelar. Oh, gelar. Ya, Iya. yang manakala itu termasuk dari golongan nabi. Subhanallah. Allah Akbar. Yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Berarti Prabu Bandung Bondowoso ini salah satu utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Subhanallah. Allah Akbar. Karena dia ke Pulau Jawa Iya. mendatangi suatu daerah yang dimana daerah itu dipimpin oleh raja yang belum memasuki
Bondowoso itu diberi syarat oleh raja itu. ya raja maupun putri yang ada di daerah Pulau Jawa ini. Oh, jadi kisahnya seperti itu. Ya, Iya. putri itu daerahnya terletak di daerah Banyuwangi. Banyuwangi. Ya, Oh, yang sekarang disebut daerah Banyuwangi. Terus? ya manakala putri itu memberikan syarat untuk membangun sebuah candi di daerah itu dalam 1 hari 1 malam. Dan Prabu Bandung Bondowoso itu karena beliau adalah orang pilihan, Iya. dengan mudah dia menyuruh segala pasukan maupun bala dari golongan bangsa kami. Oh, bergolong bangsa jin. Betul. Akhirnya Dan akhirnya terbangunlah sebuah gedung ataupun candi yang dinamakan Candi Borobudur. oh, Candi Borobudur. Ya, Iya. Apa Candi Borobudur itu bukan peninggalan salah satu nabi? Oh, itu jangan-jangan Nabi Sulaiman. Oh, bukan ya? saya tidak berani untuk menyebut. Iya. Namun itu termasuk dari 25 nabi di antara nama itu. Oh, iya. Oh, subhanallah. Berarti cerita yang sebenarnya berbeda dengan masyarakat yang saat ini ya? Tidak. Dari kalangan masyarakat sudah banyak yang diputar di balik ke arah yang tidak benar. Apa itu disengaja? Ya, itu dulunya karena ingin memecahkan umat yang beragama Muslim supaya tidak percaya bahwasannya itu dibangun oleh salah satu nabi yang di antara 25 nabi itu. Ya, subhanallah. Allahu Akbar. Berarti tujuan cerita yang berbeda itu untuk memecah belah umat di waktu itu ya, antara umat Islam dengan umat waktu itu Hindu ya, apa Buddha? Betul sekali. Dan itu pun ada campur tangan dari golongan bangsa anak buah Dajjal. Astagfirullahaladzim. Berarti memang rencana-rencana anak buah Dajjal dari dulu sudah ini ya. Sudah ada. Iya. Dari zamannya para nabi pun sudah ada. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Iya, Yang Maha Esa. Subhanallah, baru kali ini mendengar cerita yang Maha Esa sampaikan berbeda dengan pemahaman masyarakat yang selama ini didengar dan diyakini. Ternyata Allahu Akbar ya. Terima kasih Yang Maha Esa atas kisahnya. Walaupun tapi kisah yang Maha Esa ceritakan tidak tertulis di manusia atau di negara kami ya. Tidak ada Tertulis maupun di dalam Al-Quran. Itu hanya dari golongan orang-orang pilihan yang mau tahu cerita itu. Dari golongan
bangsa kami maupun manusia-manusia pilihan saja yang benar mengetahui kisah yang sebenarnya. Iya. Subhanallah. Berarti yang patung yang nggak ada, berarti patung yang berubah jadi yang dari Roro Jonggrang itu hanya gambaran dari raja maupun putri yang ada di daerah Banyuwangi itu. Sosoknya digambarkan sangat cantik. Iya. Setelah beliau menyelesaikan bangunan itu dan memenuhi persyaratan itu, memenuhi terpenuhi atau bagaimana selanjutnya setelah itu Yang Maha Esa? Ya, karena syarat itu sudah terpenuhi. Iya. Maka Prabu Bandung Bondowoso itu pun bisa menaklukkan kerajaan yang dipimpin oleh seorang putri yang menganut ajaran leluhur, yang masih menyembah matahari maupun alam yang di sekitar. Setelah mereka ditaklukkan, akhirnya mereka mau masuk Islam. Ya, akhirnya putri itu pun menerima ajakan Prabu Bandung Bondowoso untuk mengikuti ajaran beliau. Oh ya, subhanallah. Alhamdulillah. Ya. Setelah itu terjadi ya, apakah Bandung kan sampai sekarang makamnya beliau? Dan putri itu pun moksa. Oh, tidak menikah. Setelah menikah itu, akhirnya mereka pisah. Sampai saat ini pun masih belum dipertemukan. Tapi sempat menikah. Ya. Oh, subhanallah. Allah Akbar. Ya. Pantesan Pulau Jawa ini banyak orang-orang yang memiliki kemampuan lebih, kesaktian dahulunya ya, yang mungkin karena Pulau Jawa pulau tertua di Nusantara ini. Subhanallah. Allah Akbar. Itu yang menjadi cikal bakal orang Jawa. Sekali. Ada keturunan para nabi. Ya. Ya. Subhanallah. Allah Akbar. Tapi banyak orang-orang yang saat ini yang Maha Esa, orang yang orangnya orang dari Arab, dan mereka mengaku sebagai keturunan para nabi. Memang sosoknya hidungnya mancung, tidak seperti kami orang Jawa. Itu yang sudah banyak diputar ceritanya. Diputar cerita? Ya, banyak dari golongan orang Arab maupun yang disebut Habib. Oh iya, beliau memakai gelar Habaib. Ya, sebetulnya itu bukan dari golongan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Astagfirullahaladzim. Karena dulunya di zaman peperangan, yang manakala ada ulama maupun orang pilihan yang dipimpin ataupun memimpin sebuah ajaran yang disebutnya Thoriko. Oh, di zaman peperangan Thoriko sudah ada? Sudah ada. Oh,
zaman peperangan, banyak dari orang-orang yang tidak memeluk agama Muslim ingin memecah belah bangsa Muslim dengan merekrut orang-orang yang dari Yaman. Membawa maksudnya? Betul sekali. Dan dipaksa untuk mengaku-ngaku sebagai turunannya Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Astagfirullahaladzim. Berarti awal mulanya itu musuh dari Indonesia ini. Betul sekali. Berarti di zaman peperangannya, zaman apa itu Yang Maha Esa? Zaman peperangan dulu itu ada tokoh di daerah Banten yang memimpin sebuah toriko. Banten, ya. Itulah mereka tidak mau menerima ajaran. Akhirnya mereka membuat tandingan dengan membuat ajaran yang manakala itu dibawa seolah-olah oleh ajaran-ajarannya Kanjeng Rasul. Yang membawa ke sini siapa yang mengadu domba itu siapa? Apa Belanda? Betul sekali. Oh, iya. Dari Belanda maupun dari kalangan bangsa Inggris. Orang-orang Uni Eropa yang ingin memecah belah. Iya, paham. Makanya nanti suatu saat akan ada pemimpin yang bergerak. Disebutnya dari kami dahulu mengenalnya Satrio Piningit. Oh, iya. Yang mana kala nantinya orang-orang itu tidak sesuai dengan pikiran maupun angan-angan yang dipikirkan oleh manusia zaman sekarang. Dengan membahas fisik maupun luarannya saja. Satrio Piningit, ya Allah Akbar. Subhanallah. Mungkin ada hubungannya dengan kondisi alam saat ini Yang Maha Esa. Betul sekali. Iya kan, Allah Akbar. Kemunculannya suatu saat nanti sudah semakin mendekat. Iya. Bahwasannya pemimpin yang sudah terpilih ini, yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu, Oh iya. nanti itu bukanlah sesosok pemimpin yang kalian pikirkan. Yang saat ini, pemilu saat ini berarti. Ya, dan pemimpin yang nanti akan memimpin ini, yang dipilih oleh pemilu, akan banyak kerusakan di alam. Dan semakin parah Nusantara ini dipegang pemimpin yang pada saat ini terpilih. Astagfirullahaladzim. Apakah ini sudah menjadi ketentuan yang dari langit sana yang Betul sekali. tidak bisa dihindari? Tidak. Makanya bencana terus beriringan, terus berganti, silih berganti. Astagfirullahaladzim. Dan suatu saat pun rakyat mulai pintar. Dan keputusan nantinya
akan dipilih oleh rakyat sendiri. Iya, iya, iya. Apakah setelah pergantian pemimpin ini yang akan dipimpin oleh tentang sosok manusia yang bergelas satria beningit itu yang Ya, kalian sudah melihat. Nantinya akan lebih parah. Kekacauan, ketidakadilan akan banyak di Nusantara ini. Astagfirullahaladzim. Kesengsaraan, bencana-bencana semakin banyak. Allahu Akbar. Kalau bencana atau alam yang sudah berbicara, apa antara manusia baik dan jahat akan kena semua ya? Alam tidak akan pandang pilih. Siapapun akan kena imbas dari alam ini yang mulai tidak terkendali. Astagfirullahaladzim. Iya. Allahu Akbar. Termasuk bencana-bencana yang saat ini sedang terjadi itu sudah dimulai berarti ya? Ya, gerbang bencana itu mulanya pada gempa yang di Cianjur. Oh, di Cianjur. Itu gerbang awal mulanya bencana. Oh, astagfirullahaladzim. Iya. Mungkin yang tahu tentang gerbang itu, kami sedang melakukan perjalanan itu ya? Tapi saya tidak akan berani menyebutkannya. Oh, Biarkan waktu yang akan menjawab semua ini. oh iya. Iya. Semuanya sudah atas ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, Kami hanya sebagai wasilah atau perantara agar tidak banyak manusia yang terkena imbas dari alam itu ya, yang mau ikut berjuang bersama kami, ikut sama-sama mendekatkan diri kepada Allah bersama-sama dengan bimbingan guru kami. Mungkin itu menjadi salah satu wasilah kepada mereka semua ya. sudah saatnya manusia kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Iya, ya Allah. Bahwasannya adalah manusia itu lemah dan tidak berdaya. Oh, Jangan seakan-akan manusia itu pintar dan mengandalkan kepintarannya. iya. Itu sama saja sudah menuhankan dirinya sendiri. Astagfirullahaladzim, ya. Benar ya. Terima kasih atas nasihatnya. Subhanallah, semoga ini menjadi pembelajaran buat kami semua, khususnya buat saya pribadi, agar tidak terjebak dalam semua nafsu-nafsu ataupun keinginan-keinginan yang mengingkari dari iman dan Islam kita ya. Terima kasih, alhamdulillah. Tapi yang apakah yang saat ini yang sedang terjadi bencana khususnya di Jawa Timur ya, apa yang melingkupi daerah situ juga? Saya daerah Jawa Tengah. Oh, alhamdulillah. Saya juga berasal dari Jawa Tengah ya. Ya, Sering mondar-mandir di sana. saya mengetahui itu. Oh, yang pernah melihat kami. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau kami dalam perjalanan kami mengganggu Iya. Insya Allah jika diizinkan kami akan silaturahmi ke dulu peninggalan yang dampingi. Itu terkenal dengan Candi Borobudur. Berarti kami habis dari sana ya. Ada banyak banget candi di sana, Prambanan. Insya Allah
Jika kami ada kesempatan dan diizinkan, kami akan bersilaturahmi ke tempat Eyang, dan semoga perjalanan kami membawa banyak manusia yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, dan semoga manusia yang itu semua bisa terselamatkan. Kenapa ya? Sudah ada serangan yang masuk ke sini. Oh ya sudah ya, mungkin tidak bisa lama-lama juga ya. Iya. Intinya saya mengucapkan banyak terima kasih atas nasihatnya dan juga pengingat untuk kami semua. Semoga ini bisa diberikan pemahaman untuk kami umat manusia kembali ke jalan Allah ya. Betul sekali. Supaya manusia bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Yang Maha Kuasa. Bahwasannya waktu sudah akan semakin mendekat. Allah Akbar, ya. Bencana pun sudah akan semakin banyak yang akan diturunkan. Termasuk gunung yang akan meletus maupun erupsi maupun bencana yang lain. Gelombang tsunami pun dari penglihatan kami pun sudah ada gelombang yang tinggi. Astagfirullahaladzim, ya. Insyaallah ya, kami akan segera mungkin mendekatkan diri kepada Allah ya. Terima kasih ya atas wejangannya dan atas nasihatnya. Semoga ini bermanfaat untuk banyak manusia ya. Mungkin itu saja ya. Terima kasih atas hadirnya dan mohon maaf jika kami tidak sopan mengganggu ya. Mungkin ada lagi pesan untuk kami ya. Sudah cukup. Ya. Terima kasih sekali lagi. Silakan yang melanjutkan tugasnya. Saya pamit. Iya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua bekas serangannya, serangan-serangannya tidak lebih kembali tertutup kembali. Pas itu. Subhanallah wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa lah. Ada sebuah kisah yang berbeda selama ini kita yakini, selama ini kita didengar cerita tentang kisah Roro Jonggrang ya. Itu kisahnya seperti ini, ternyata kejadian yang sebenarnya dari sudut pandang gaib berbeda ya. Tapi wallahu a'lam, tetap kita semuanya kebenaran kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi pembicaraan tentang asal muasal adanya habaib di Indonesia. Walau sekali lagi, karena saya tidak berani membenarkan karena ini bahasa gaib yang bercerita. Jadi ya mereka yang mengetahui, dan benar dan tidaknya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan menjadi patokan sebuah kebenaran, tapi sebagai wawasan saja. Dan didatangkan dari Belanda, membawa orang dari Yaman atau dari Arab tadi untuk dipaksa mengaku sebagai habaib. Itu awalnya seperti itu. Walau bisa, saya tidak berani membenarkan itu semua. Dan ini bukan dalam arti menyalahkan suatu golongan atau instansi atau sebuah kelompok ataupun termasuk wabil khusus para habaib. Kami tidak bermaksud untuk menjelekkan atau menyalahkan atau ini, bukan. Ini dari sudut pandang gaib, dan gaib itu banyak sekali di budayanya, dan kami semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.